Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kita lanjutkan ngaji seputar wakaf. Bulan yang lalu membahas tentang dukun wakaf. Masih ingat ada berapa? Kadang ingat. Kadang ingat. Dukun wakaf ada 4. Satu, siroh wakaf. Kedua, wakaf. Ketiga, yang diserai wakaf. Yang keempat, barang yang diwakafkan. Dan masing-masing sudah dijelaskan secara terperinci. Nah, sekarang kita nyoba masuk di barang yang diwakafkan. Itu bentuknya apa aja yang diperbolehkan dan bentuknya apa saja yang tidak diperbolehkan. Ada bentuk wakaf yang namanya al-aqor. Akor itu barang yang tidak bisa pindah-pindah. Apakah sah mewakafkan suatu barang yang berbentuk akor yang tidak bisa dipindah-pindah? Kayak apa? Tanah, apa lagi? Bangunan, ya itu namanya akor. Jawabannya sah, dan ulama sepakat atas itu, karena asal hadis tentang wakaf itu adalah akor, karena Ibnu Umar mewakafkan kebunnya yang dia dapatkan dari perang Khaybar, itu berbentuk kebun tanah. Berarti tanah itu berarti gak bisa berpindah-pindah. Ono tanah iso pindah-pindah, Pak? Iku lah film, Pak, ya, tanah iso pindah-pindah, Pak, ya. Ora ono. Terusnya poin yang kedua, wakaf berbentuk mangkul yang bisa dipindah. Wakaf barangnya itu bisa dipindah. Kayak apa? Mobil, pemane? Al-Quran, pemane? Dan yang semisalnya, ya, yang bisa dipindah. Ini ada 2 pendapat di antara para ulama, antara mazhabil jumhur dan mazhabnya Abu Hanifah. Kalau jumhur membolehkan wakaf berbentuk barang yang bisa dipindah. Dan itu nggak ada masalah karena nggak ada dalil yang melarang. Berarti kalau wakaf pisau boleh, Pak. Aku wakaf pisauku untuk nyembelih kurban, oleh apa ora? Boleh. Wakaf duit iku oleh apa ora? Duit uang boleh menurut mazhabnya jumhur, karena duit itu bisa berpindah.
Yang ketiga, wakaf barang yang belum dibagi. Contoh oleh warisan tapi belum dibagi. Contoh Anda berserikat beli tanah 2 orang separuh-separuh, itu namanya wakful musya'i, wakaf barang yang belum dibagi. Itu boleh ataukah tidak? Ya, contohnya tadi apa? Kayak ada warisan tapi belum dibagi. Udah jelas dapatnya berapa, lalu Anda mengatakan bagianku tak wakafkan di Masjid Imam Syafi'i, padahal belum di tangan, baru dapat angka atau dapat per sekian gitu ya, masih belum di tangan kita. Maka ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Munculnya pendapat ini dikarenakan apakah syarat wakaf harus di tangan ataukah tidak? Ini jadi permasalahan, Pak. Karena kalau belum dibagi berarti belum di tangan, ya toh? Nah, ini yang menjadi poros perbedaan. Bagi yang mensyaratkan harus dipegang oleh tangan, maka berarti kasus ini tidak sah karena belum dipegang oleh tangan. Bagi yang tidak mensyaratkan harus dipegang oleh tangan, maka berarti itu adalah sah. Ini porosnya. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh, bahwa qaulu jumhur, itu pendapat mayoritas para ulama. Karena nggak ada dalil yang mensyaratkan harus dipegang oleh tangan. Terusnya wakaf, istilah di fikih namanya wakaf irtifak. Irtifak itu begini, ada sebuah barang itu memiliki bagian bawah dan bagian atas. Contoh rumah tingkat. Kemudian dia mewakafkan rumah yang bagian atas saja, tidak bagian bawahnya. Atau sebaliknya, tak wakafkan rumah yang bagian bawah, tidak bagian atas. Itu boleh ataukah tidak? Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah itu sah. Kenapa kok sah? Karena kalau itu ditransaksikan jual beli itu sah. Nah, kalau ditransaksikan dijual beli itu sah, maka berarti apa? Sah juga diwakafkan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau andai kata ada gaya pewakafan, bentuknya sebagian diwakafkan, sebagian tidak. Tapi bentuknya bisa dipisah. Maka itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ya, kan tadi rumah tingkat yang di atas saya wakafkan dan yang bagian bawah tidak saya wakafkan, maka itu tidak ada masalah. Ini menurut pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah. Kemudian mewakafkan barang gadai. Mewakafkan barang gadai. Tahu gadai kan? Saya pinjam uang di A sebanyak 100 juta.
Uang ya orang yang saya hutangi meminta jaminan, lalu saya jaminkan mobil saya. Status mobil adalah milikku, tapi mobil ini dipakai barang jaminan atas hutang yang saya lakukan. Nah, mobil tadi saya wakafkan, padahal masih di tangan orang, masih di tangan orang. Nah, pengakatan wakaf barang mobil yang digadekan tadi sah ataukah tidak? Tidak sah. Madzhabul jumhur, madhab mayoritas para ulama itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mobil ini masyghulun wal masyghul la yusghalu bih. Mobil ini disibukkan. Mobil ini sibuk apa enggak? Sibuk dengan akad gadai. Sibuk dengan akad gadai. Maka tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya dengan apa? Dengan akad wakaf. Itu enggak boleh. Karena dia lagi sibuk birahn. Dia sibuk dengan gadai, jaminan. Sesuatu yang sudah disibukkan dengan perkara lain, maka jangan disibukkan lagi dengan perkara yang lain. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bisa dipahami ya? Satu barang memiliki dua transaksi. Transaksi yang pertama apa? Transaksi gadai. Transaksi yang kedua, transaksi apa? Wakaf. Tapi pendapatnya Abu Hanifah sah, boleh. Tapi pengambilannya itu ketika lunas utangnya, baru diambil oleh yang diwakofi, yang diserahkan itu boleh. Yang terpenting akad pewakofan saat gadai itu sah. Tapi pengambilannya kapan? Saat pelunasan. Ini pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Dari dua pendapat tadi, ana pribadi condong pendapatnya Abu Hanifah. Selama pengambilannya kapan? Setelah ada pelunasan. Karena apa? Karena tidak ada yang menyalahi aturan. Tidak ada yang menyalahi aturan. Tidak ada yang menyalahi aturan. Kemudian selanjutnya wakaf barang yang disewa. Mewakafkan barang yang disewakan. Di sini ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama yang menyewakan, tinjauan yang kedua yang menyewa. Paham ya? Kalau andai kata yang menyewa mewakafkan barang yang disewa, sah apa enggak? Sah apa enggak? Lu kok meneng wae? Sah apa ora? Atau enggak fokus berarti ngaji ini enggak fokus ya ora mlebu. Ngaji ini fokus biar dapat berkahnya ilmu. Sah enggak? Ya, atau berarti enggak fokus kalau ngomong sah. Penyewa mewakafkan barang yang disewa. Enggak sah, enggak miliknya kok. Berarti enggak fokus antum. Kalau penyewa mewakafkan manfaatnya.
Mudah nggak? Mewakafkan manfaat barangnya sah apa enggak? Di sini terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena syarat wakaf itu harus mu'abbad selama-lamanya. Sedangkan sewa terbatas dengan waktu. Madzhabul jumhur tidak sah. Mudah nggak ya? Taib. Ini yang paling kuat insya Allah. Tapi kalau nggak usah ngomong wakaf, sodako ngono enak ya, lu enak. Jadi bahasanya ojo ngomong wakaf. Bahasanya wis manfaat barang yang kusewa iki tak sodakokan ae wis oleh pahala. Ojo ngomong wakaf. Soalnya kalau ngomong wakaf itu lebih dirinci, lebih detail. Taib. Yang menyewakan, boleh enggak orang yang menyewakan itu mewakafkan barang yang disewa? Boleh apa enggak? Mewakafkan barang yang disewa. Berarti pemiliknya kan? Pemiliknya itu mewakafkan barang yang disewa. Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Loh, kok ngomong boleh? Kasusnya sama dengan kayak tadi, kayak apa? Gadai. Sekarang barang ini adalah sibuk di persewaan. Kayak kasus tadi, barang tadi sibuk di penggadaian, ya enggak? Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Karena masalahnya ini belum di tangan. Soalnya lagi sibuk disewa sama orang. Madzhabul jumhur tidak sah karena tidak bisa dipegang oleh tangan. Pendapatnya Abu Hanifah sah, tapi dengan syarat apa? Diambil setelah habis masa sewa. Fokus no, ora paham lo. Ngaji ini beda ngaji tentang perkara nasihat sambil delok HP, sambil nyantai, melbu insya Allah. Kalau urusan fikih Pak harus detail, harus fokus. Kami yang ngajar aja itu harus melihatnya lebih mendetail, lebih fokus. Karena urusan fikih itu beda dengan urusan mek ceramah ngasih nasihat. Itu gampang banget Pak, gampang banget. Tapi kalau udah fikih, urusan fikih harus jeli, harus mendetail. Paham gak? Jelas? Paham apa? Selanjutnya boleh enggak mewakafkan niat untuk orang yang mati? Dengar ora? Surah gambarannya skemai bisa dipahami enggak? Mewakafkan suatu barang untuk siapa? Untuk orang yang mati. Kebayang enggak ini? Contoh, saya punya bapakku telah mati. Terus saya datang ke Masjid Imam Syafi'i, bawa mobil. Pak, aku wakaf mobil ini untuk bapakku yang mati. Iku sah apa enggak wakaf itu usaha apa ora? Wakaf model kayak gitu itu sah apa tidak? Kebayang ya? Bisa dipahami? Naam. Jawabannya sah dan boleh. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas
Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada sahabat namanya Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah ini tuwfiyat ummuhu, ibunya telah meninggal dunia. Wa ghaibun anha, saat meninggalnya, saat itu nggak ada di tempat. Paham ya? Saat meninggal, di saat meninggal ibunya, Sa'ad bin Ubadah itu tidak ada di tempat ibunya meninggal. Kemudian faqala ya Rasulullah, lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, Rasul, ibuku telah wafat. Wa ana ghaibun anha, waktu wafatnya saya tidak ada. Ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah sesuatu itu akan memberikan manfaat kepadanya jikalau aku meniatkan sedekah untuknya, meniatkan wakaf untuknya. Ini saya dari sini. Apakah sesuatu bisa memberikan manfaat kepada ibuku yang telah meninggal dunia tadi jikalau aku mewakafkan sesuatu untuknya? Paham gak ini? Qala, kata Nabi, na'am, iya, bisa bermanfaat untuknya, alias nyampe kepadanya, alias nyambung kepadanya, alias bisa memberikan manfaat kepada ibu yang telah meninggal tadi. Qal, kata Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu wahai Rasulullah, fa inni ushiduka, aku menjadikan engkau sebagai saksi, anna haiti, bahwasanya kebunku ini, sodakotan alaiha, kujadikan sedekah, kujadikan wakaf, alaiha, untuk sang ibu itu. Maka berdasarkan hadis ini, seorang anak mewakafkan sesuatu untuk orang tuanya itu sampai kepadanya dan bisa memberikan apa? Manfaat kepadanya. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Tidaklah sesuatu itu baik dosa atau pahala diberikan kepada hamba kecuali dari hasil usaha dia. Artinya dosa ya karena perbuatan dia, pahala ya karena perbuatan dia. Ini nggak bertentangan. Kenapa kok nggak bertentangan? Karena ayat ini dihukumi hukum asal. Ketika ada dalil yang menjelaskan amalan orang lain itu bisa nyampe kepada si mayit dengan dalil yang lain, kayak kasus kita ini mewakafkan, menyodakokan sesuatu untuk si mayit, itu nyampe dan bisa memberikan manfaat kepadanya, maka ini berarti apa? Dalil, namanya dalil mukhassis, pentaksis dari dalil umum. Maka tidak ada masalah. Maka dari sini teman-teman, jangan lupa orang tua kita, bagi yang Allah mudahkan rezekinya. Orang tua itu adalah yang membesarkan kita, yang ngajarin kita, dan seluruh kebaikan yang kita dapatkan sekarang ini tidaklah itu bisa terwujud tanpa kedua orang tua kita. Oleh karenanya
jangan pelit-pelit terhadap kedua orang tua, yang mana orang tua itu butuh amal dari kita. Bisa dipahami insyaallah? Masalah selanjutnya, boleh nggak pewakaf itu mensyaratkan dari barang yang diwakafkan untuk pribadi dia? Boleh nggak pewakaf mensyaratkan suatu syarat untuk maslahat pribadinya terhadap barang yang diwakafkan? Contoh, seseorang mewakafkan rumahnya, tapi dia kasih syarat, nanti kalau aku butuh, andai kata aku ke tempat situ, yo aku itu untuk aku, maksudnya gitu, paham ya? Mudeng ya. Jadi kalau adiknya, saya punya rumah di sekitar masjid ini, saya wakafkan rumah itu untuk Masjid Imam Syafi'i, tapi aku mensyaratkan nanti kalau aku lagi kunjung di Imam Syafi'i ini, aku nempati rumahku ya, rumah itu ya, oke. Nah itu oleh opora, wong sudah diwakafkan, tapi dia mensyaratkan suatu syarat yang itu untuk kemaslahatan pribadi dia. Ini kalau nggak dikaji, Pak, terus saya yakin kalau andai kata ada model itu terus kenjenengan, nah jenengan orang duwe ilmu nih pasti ngritik, wong wakaf kok dikei syarat-syarat ngono barang, iku apa iku lho, iku piye iku lho, awakmu ora ngerti ilmune kok meneng wae no, ya kan? Nah itu piye tinjuan syarat itu gimana? Pendapat yang paling kuat walau qaulu jumhur itu boleh dan sah. Boleh dan sah. Apa alasannya? Alasannya adalah beberapa athar dari perbuatan sahabat Nabi. Pertama, Utsman ibnu Affan. Nabi alaihi salatu wassalam menawari kepada para sahabat yang lain untuk membeli sumur rumah, rumah milik orang Yahudi, Pak. Utsman membelinya, Pak, dengan mensyaratkan aku juga punya hak untuk mengambil manfaat. Sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, tapi dia mensyaratkan ketika mewakafkan itu dia bagian darinya, paham ya? Dia bagian darinya, maka dia bisa mengambil apa itu dari sumur itu, padahal sudah diwakafkan. Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaan, Anas bin Malik itu punya rumah di Madinah, Fakana idza hajja marra bil Madinati nazala darahu. Rumah itu sudah diwakafkan oleh Anas. Akan tetapi kalau dia lagi berangkat haji lalu singgah ke Madinah, maka dia menempati rumah yang diwakafkan tadi. Betul ya? Itu Anas ibnu Malik. Zubair itu mewakafkan rumah-rumahnya ya kepada anak-anaknya. Bapak mewakafkan rumah ke anak-anaknya.
Oleh orang masalah. Nah kalau akad wakaf berarti rumah itu nggak boleh diwarisi, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual belikan karena akad wakaf kepada anak-anaknya. Nah, Zubair ini, itu mensyaratkan untuk menempati tempat itu manakala dia butuh. Nah, berdasarkan asar-asar tadi, maka tidak ada masalah pewakaf memanfaatkan atau mensyaratkan dalam barang wakafnya pada bagian tertentu dan di waktu tertentu. Itu enggak ada masalah. Bisa dipahami enggak? Udah ngobrol apa? Jelas? Seterusnya, apakah sah mewakafkan untuk dirinya? Ini wakaf untukku. Hartai dewe, hartanya dia sendiri, tapi diwakafkan atas dirinya sendiri. Udah ngobrol ya? Barangnya dia, dewe, milik dia, tapi diwakafkan ke dirinya sendiri. Ini terjadi perbedaan ulama, Pak. Ada mengatakan, yo nggak salah, namanya wakaf kok ke dirinya sendiri. Yang namanya wakaf harus ke orang lain, nggak boleh ke dirinya sendiri. Dong borai. Loh, apa fungsinya Ustadz? Fungsinya kalau itu sudah diwakafkan ke dirinya sendiri, maka berarti dirinya nggak boleh menjual barang tadi dan nggak boleh diwariskan. Ketika aku meninggal, maka itu sudah milik kaum muslimin. Itu hikmahnya. Itu adalah faedah kalau seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri. Contoh nih, saya punya rumah banyak. Saya sampaikan ke anak-anak saya, ini rumah saya wakafkan ke diri saya. Paham gak? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama kan. Ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa nggak sah? Senjenenge wakaf harus ke orang lain, nggak ke dirinya sendiri. Pendapat kedua sah, nggak ada masalah, sah. Tadi adalah mazhab Malikiyah dan jumhur. Ini adalah mazhabnya ulama-ulama Syafi'iyah dan juga pendapatnya sebagian ulama Hanabilah dan mazhabnya Zahiriyah. Itu nggak ada masalah. Lalu terus hikmahnya opo, faedahnya opo, kok diwakafkan ke dirinya? Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau sudah diwakafkan untuk dirinya berarti barang ini nggak boleh dijual, nggak boleh diwarisi, dan nggak boleh dihibahkan ke orang lain. Saat dia ada, dia punya hak untuk menggunakannya. Saat dia tidak ada, maka berarti untuk umum. Dari dua pendapat tadi, pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya boleh, tidak ada masalah karena berdasarkan dengan perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu, perbuatan Umar yang di situ tidak ada sahabat yang mengingkarinya, maka dari perbuatan Umar itu disimpulkan boleh, model yang semisal itu boleh. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum seputar penerima wakaf. Penerima wakaf
itu di istilah fikih namanya apa? Nadhir. Nadhir. Penerima wakaf jenenge apa? Nadhir. Penerima wakaf jenenge apa? Nadhir. Engko ora dong, Penerima wakaf namanya apa? Nadhir. Taib. Sifat nadhir yang harus dimiliki oleh dia. Apa saja sifat yang harus dimiliki oleh nadhir, penerima wakaf dan pengelola wakaf. Satu, harus muslim. Dan ini sifat yang disepakati, Pak. Jadi penerima wakaf, pengelola wakaf nggak boleh orang kafir. Nah kalau wong kafir piye? Ora agama Islam kok ora oleh. Yang kedua, harus amanah. Harus amanah. Dan ini syarat yang disepakati, Pak. Nah kalau nadhir nggak amanah piye coba? Kalau nadhir itu tidak amanah, mau jadi apa? Barang wakaf didol, di atas namakan dia, orang duwe amanah. Nah, makanya ini karena urusan uang, urusan duit, urusan harta, ya syarat utama bagi pemegangnya dan yang mengurusinya itu harus amanah. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia khianat, lah sifatnya wong munafik. Sifatnya wong munafik. Taib. Jadi ini poin penting yang harus difahami. Jelas ya? Jadi kalau Anda penerima wakaf merasa enggak kuat dengan amanah ini, ya ojo nerima wakaf. Ojo kok di ya lembaga atau apa gitu kan. Jangan kok mudah menerima wakaf padahal dirimu itu enggak mampu dalam mengelola wakaf tadi. Seterusnya syarat yang ketiga, dia bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Dia bisa menjalankan apa yang dia punya kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan. Baik itu syariat yang memerintahkan atau pewakaf yang memerintahkan. Ini juga syarat yang disepakati oleh para ulama. Tidak cukup hanya amanah, tapi dia juga harus punya kemampuan. Seorang pekerja Pak, seorang pekerja itu kan harus ada 3 syarat. Mau pekerja apa aja, mau pekerja di guru, pekerja marbot, pekerja apa aja itu harus memiliki 3 ilmu. 3 poin. 1, punya ilmu. Yang kedua, punya kemampuan menjalankan ilmunya. Ketiga apa? Amanah. Ini 3 pondasi harus dimiliki oleh seorang pekerja. Nah kalau Anda ya apa jenenge mencari seorang pekerja, contohnya marbot, terus kemudian dia punya ilmunya mantep Pak,
tapi dia nggak iso melaku. Orang iso melaku, nggak iso menjalankan ilmunya, ya nggak fungsi. Fungsi apa ora? Ya ora fungsi. Wong ora duwe kemampuan untuk menjalankannya. Atau dia punya kemampuan untuk menjalankannya, tapi nggak duwe ilmu, ya ngawur jadinya. Ngawur jadinya. Atau dia punya ilmu dan punya apa? Kemampuan, tapi gak amanah, ya repot. Ini 3 pondasi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Pegawai apapun bentuknya. Nah, seorang nadhir kalau dia punya amanah oke. Terus dia nggak bisa menjalankan apa yang diamanahkan, terus piye? Terus piye? Ya ora iso lah. Ya enggak bisa. Tapi ya. Yang keempat, dan ini syarat penting, seorang pengelola wakaf harus thayyibun nafsi, Pak. Jiwanya baik, bukan jiwanya busuk. Kenapa? Karena pengelola wakaf ini adalah bekerja untuk Allah, menjalankan amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Kalau jiwanya itu busuk, repot Pak. Jiwa busuk itu repot. Mau berbuat begini selalu duit. Kalau nggak duit ngungkit-ngungkit. Jiwanya nggak baik. Tapi ini sifat penyempurna ya. Syarat penyempurna yang harus dimiliki oleh pengelola wakaf. Tadi kan baru bahas seputar sifat yang dimiliki oleh nadhir. Sekarang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh nadhir. Lebih fokus Pak. Yang pertama adalah harus Islam ya. Ini syarat pertama. Syarat kedua dia harus mukallaf. Jadi nadhir nggak boleh orang gila. Nadhir nggak boleh apa? Orang yang belum balik. Karena mukallaf itu harus balik dan berakal. Ketiga, dia harus memiliki sifat adalah. Adalah itu sifat yang menjaga dia untuk selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Harus memiliki adalah. Nah, adalah itu kaitannya dengan ilmu Pak. Karena enggak mungkin sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan, sedangkan dia tidak memiliki ilmu, itu susah. Susah Pak. Makanya dia harus memiliki sifat yang bisa membawa dia untuk bisa selalu taat kepada Allah dan selalu bisa menjauhi apa? Maksiat. Itu harus ada sifat-sifat yang ada pada dirinya Pak. Yang keempat terakhir, dia punya kemampuan. Ini 4 syarat yang harus dimiliki oleh nadhir. Nah, kalau 4 syarat ini nggak ada pada Anda, ojo aneh-aneh nrimo wakaf. Faham itu? Jangan mudah menerima wakaf sedangkan 4 syarat ini tidak ada pada dirimu. Oke, Anda punya kemampuan. Oke, Anda itu punya kemampuan, tapi Anda itu amanah apa enggak? Punya sifat yang bisa mengendalikan hawa nafsumu apa enggak? Ini urusan-urusan duit Pak, urusan harta. Bisa hijau kabeh Pak. Urusan duit itu bisa hijau. Sekarang kalau kita enggak megang duit, iso ngomong alah gini-gini. Kalau enggak megang duit Pak, bar megang duit berubah 100% itu ya iso Pak. Makanya wong komen itu gampang. Iya gampang komen ya. Nah pas megang duit iso pora awakmu itu.
Padha karo pemain bola lho Pak, penonton harus ngene. Nah maino dhewe iso apa ora nglebokno bal, nglebokno nang gawang. Kenceng ae mbok iso apa ora. Tapi komentar wae. Kan sekarang kan banyak komentar Pak. Komentarku pinter tapi melakukannya itu ora iso. Itu yang main HP itu, Mas. Main HP, ndelok HP apa iku yo. Gak oleh ngaji ngono yo. Ya HP ini giwe ngaji, gi nulis. Teh ya. Terusnya boleh enggak nadir itu lebih dari satu? Boleh enggak nadir itu lebih dari satu? Jadi saya mewakafkan nih mobil, tolong nadirnya 1, 2, 3. Iku oleh opora. Atau nadir itu harus 1, nggak boleh lebih daripada 1, atau piye? Tep pendapat jumhur itu boleh lebih dari 1. Tapi ketika nadir ini lebih daripada 1, maka berarti kan ini maka tidak boleh masing-masing menjalankan tanpa berkoordinasi dengan yang lain, nggak boleh. Kalau memang wakaf ini sudah diwakafkan dan yang ngurusin nadirnya lebih daripada 1, maka tidak boleh salah satu darinya memonopolinya, nggak boleh. Maka ketika wakaf ini mau diapakan harus ada koordinasi Pak. Makanya dijelaskan ini fala yasihu tasarrufu ahadima mustaqilan anil akhar. Gak boleh salah satu dari keduanya memonopoli melakukan secara sendiri tanpa tanpa terkoordinasi dengan yang lain, tanpa harus ngomong ke yang lainnya, nggak boleh. Karena masalah wakaf ini sudah diramut, sudah dijaga, diamanakan kepada dua orang. Terus koordinasi terus, nggak boleh gak. Nah ini repot Pak. Makanya kalau diwakafkan ke yayasan misal contoh, berarti kan yayasan ini kan ada orangnya kan. Berarti kalau ada orangnya berarti apa, harus selalu ya dengan yang ada, orang kok diambil sendiri. Kecuali kalau itu memang tunggal diwakafkan ke dirimu. Makanya ketika ada wakaf gini, Pak ini wakaf ke saya sebagai nadirnya atau ke yayasan Pak? Ke yayasan Mas. Ya wis, berarti jajaran yayasan itu ja'an musyawarah, diajak musyawarah di dalam menjalankan wakaf tadi. Jangan bertindak dewi-dewi, semaunya dewi-dewi. Nanti ada mobil ini bagusnya disewakan apa no, otaknya dia sendiri, yang lain nggak dikasih tahu. Ini nggak boleh. Berarti Anda menyalahgunakan apa itu hak orang lain demi kepentingan pribadi kamu, ora oleh. Makanya ya harus diperjelas di awal akad. Ini akadnya ke kiainya atau akadnya ini ke yayasannya itu. Kewajiban yang harus dilakukan oleh nadir, kewajiban yang harus dilakukan oleh nadir. Cukup insya Allah ya. Saya langsung izin dulu karena saya mau ke Solo. Cukup bisa dipahami Pak, ngaji ini nggawa buku Pak ya, atau di HP ditulis. Iman-iman ngaji ini ilmu penting yang kadang jenengan tidak dapatkan. Tulisan neng daftar HP sampean niku lho, engko dimurojaai maneh. Karena ilmu-ilmu gini itu tenan jarang dikaji.
jarang dikaji, jarang diajarkan. Padahal ilmu-ilmu ini adalah penting bagi kita. Nggih. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.